Terima kasih yang sudah klik video ini dan mampir di channel YouTube Lanata POV, channel yang cocok bagi para pecinta drakor. Kalian udah pada nonton belum nih drakor Behind Your Touch? Kalau belum, sok deh, wajib banget tonton drakor ini. Dijamin menghibur dan kocak banget deh, serius. Kalau kalian masih ragu sebagus apa sih drakor ini, tonton video aku sebelumnya untuk full review drama Korea Behind Your Touch ya. Linknya aku share di kolom deskripsi. Oke, aku kasih info dikit aja terkait inti cerita dari drama Korea Behind Your Touch ya. Drama ini bercerita tentang seorang detektif bernama Moon Jang-yeol yang sedang mengungkap kasus kejahatan di desa Mujin dengan memanfaatkan kekuatan psikometri dari dokter hewan yang bernama Bong Ye-bun. Karena dokter Bong ini memiliki kekuatan psikometri yang bisa dibilang aksinya agak tabu ya, dengan menyentuh pantat seseorang, ia bisa melihat masa lalu atau bahkan memori-memorinya. Banyak kasus yang terjadi di desa Mujin yang terkenal dengan desa damai dan minim kriminalitas. Nah, kali ini aku mau ngebahas lebih dalam kasus-kasus yang ditangani oleh detektif Moon nih. Karena detektif Moon ini bisa dibilang seorang detektif yang tidak berkompeten dan seringkali mengandalkan kecurigaan tanpa bukti yang kuat nih. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kasus mesum Bong Ye-bun. Kasus tuduhan aksi mesum yang dilakukan oleh Bong Ye-bun. Awal pertama Ye-bun mendapatkan kekuatan psikometrinya, ia begitu penasaran dengan objek manusia nih, karena sebelumnya kekuatan tersebut pertama kali disadari saat menyentuh pantat hewan nih. Maka dari itu, Ye-bun ingin mencoba ke objek manusia dan aksinya ini justru diketahui oleh detektif Moon atas tuduhan aksi mesum yang dilakukan oleh Bong Ye-bun. Namun karena saat diinterogasi Ye-bun tidak menunjukkan perlawanan, maka akhirnya Ye-bun pun dibebaskan. Kasus jejak narkobur di desa Mujin. Detektif Moon mencurigai sebuah industri penangkaran ikan pari yang dianggap terlibat dalam distribusi narkoboy. Ia lalu mencurigai semua pekerja di sana, termasuk Bong Ye-bun. Loh, kok bisa? Ye-bun yang awalnya ingin berlibur makan ikan pari, namun ia justru terlibat semacam paket liburan singkat menjadi seorang relawan pekerja penangkaran ikan pari. Mamari? Awalnya, Jang Yeol menduga bahwa barang tersebut adalah narkoboy. Dan sialnya, Ye-bun dengan kondisi teramat lelah, ia juga ikut terseret dan diinterogasi di kantor polisi Mujin. Setelah pelaku diinterogasi ke kantor polisi Mujin, ternyata barang tersebut hanyalah sebuah pakan ikan pari. Kasus kematian bawang bombay. Awalnya, Moon Jang-yeol diberikan kasus kematian massal nih, yang ia kira kasus ini merupakan kasus kematian manusia. Namun ternyata yang dimaksud di sini adalah kasus kematian massal bawang bombay akibat adanya semprotan pestisida yang dilakukan oleh seseorang nih. Jang Yeol melakukan penyelidikan kematian bawang bersama Dok-hee, sedangkan Ye-bun mengetahui barang bukti botol pestisida yang digunakan untuk meracuni bawang berdasarkan penglihatannya saat menyentuh seekor kucing jalanan. 왜 오밤중에 개처럼 땅을 파고 지랄이야? 할만하니까 봤죠. 뭔데? Nah, kasus ini tidak dijelaskan lebih lanjut ya bagaimana akhirnya, dan siapa pelakunya juga tidak disebutkan. Kasus penculikan penyiar online yang bernama Sia. Sia awalnya diculik oleh juniornya Ye-bun yang bernama Jong Hyuk nih. Kasus ini menjadi awal pembuktian kekuatan cenayang Bong Ye-bun. Awalnya Jang Yeol tidak percaya dan Ye-bun melakukan penyelidikan sendiri melalui kekuatan psikometrinya dengan menyentuh pantat para hewan yang ada di sekitar rumah pelaku nih. Sampai akhirnya Ye-bun berhasil menemukan Sia dan Jang Yeol percaya akan kemampuan cenayangnya. Berkat kekuatan dari Bong Ye-bun, korban yang bernama Sia akhirnya berhasil diselamatkan.
kasus penangkapan pria yang mendirikan sebuah bar ilegal nih. Jang Yeol mendapatkan informasi bahwa terdapat seorang pria yang mendirikan sebuah bar ilegal di Desa Mujin. Pria tersebut sedang berada di sebuah spa pijat nih. Lalu, Yebun diminta untuk menyamar menjadi seorang pegawai spa agar bisa menyentuh pantat pria tersebut dan menangkap pelakunya. 그땐 노래방에 있었어요. 이때 그 아저씨가 그 노래 불렀어요. 저 쏟아지는 햇살 위로 나의 꿈도 피어나길 또 미루고 또 미루다 어버린 나를 행복하길. Kasus pencurian data list donasi anggota Dewan Jacuman. Jang Yeol menaruh curiga bahwa pelakunya adalah pihak yang mengenali Jacuman, dan Jang Yeol menaruh curiga juga terhadap kubu lawan anggota Dewan Jacuman nih, karena pada saat itu sedang berlangsung kampanye pemilihan anggota Dewan. Saat kampanye berlangsung, Okui mengumpulkan anak buahnya untuk diminta menjadi oknum pembuat kekacauan saat kegiatan kampanye berlangsung. 빠쭈 개킹 빠쭈 시크릿 빠쭈 리미티드 에디슨 에바 삼치 참치 꽁치 가무르치 니 가무르 빙뽕 다이선 청소기 내서 Pada saat inilah kesempatan Yebun untuk mencari petunjuk hilangnya data donasi anggota Dewan Jacuman. Namun setelah Yebun menyentuh pantat para simpatisan kampanye anggota Dewan, justru ia melihat kakeknya sendiri yakni Dr. Jung yang melakukan aksi pencurian tersebut. Yang ternyata kakek Jung menyimpan dendam terhadap Jacuman karena dahulu Jacuman terlibat dalam kasus kematian ibunya Yebun. Nah, mengetahui hal ini, Yebun mengembalikan data tersebut ke kantor Jacuman secara diam-diam dan kasus ini ditutup. Yang kedelapan adalah kasus pencurian mesin pendeteksi ikan. Jang Yeol mencurigai sosok Ali, seorang pekerja pencari ikan milik orang tua Dog Hee. Yebun melihat Ali selalu menemui orang yang sama dengan bahasa Arab. خش قارب قارب ونحن سنتكفل بالباقي. Maka dari itu, Jang Yeol minta Yebun untuk belajar bahasa Arab supaya ia mengerti apa yang dibicarakan Ali dengan temannya yang mungkin bisa menjadi petunjuk atas kasus pencurian mesin pendeteksi ikan tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hal tatakalamina ala Arabia? Hal sa'afarati hunaka min qabl. Setelah Yebun belajar bahasa Arab siang dan malam, ia mengerti apa yang dikatakan Ali di memorinya nih. Dan menyimpulkan bahwa Ali dicurigai mencuri alat tersebut karena perlu uang untuk operasi ibunya yang sedang sakit. Nah, setelah penyelidikan Yebun, Jang Yeol mendatangi markas komplotan tersebut dan justru mereka ditangkap dan dibuang ke laut nih. 지금 이 와중에 웃음이 나와? Namun, Yebun dan Jang Yeol akhirnya selamat berkat pertolongan dari Ali nih. 둘은 여기 꼼짝 말고 있어. Akhirnya, Ali beserta komplotan pencuri mesin pendeteksi ikan berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Nah, selanjutnya adalah kasus pencurian celana dalam atau CD ya. Dan para warga Mujin, khususnya perempuan, ini tiba-tiba kehilangan beberapa CD-nya nih. 수요일이요? 그 말은 뭐예요? 나는 오늘 노노노노노 그만하셔도 돼요. Di bawah arahan Kapten Won, mereka rela begadang malam hari demi menangkap sang pencuri CD ya. Berkali-kali Detektif Moon dan tim Kapten Won mereka melakukan patroli secara berkala, namun berkali-kali juga mereka gagal. Akhirnya, Okui berinisiatif untuk membantu menangkap pelaku dengan menyeleksi anak buahnya yang memiliki talenta berlari cepat. 덕분에 우리 교육의 미래 밝습니다. 고맙습니다 언니. Selain itu, berkat bantuan kekuatan Yebun dari memori Jang Yeol, ia menemukan wajah sang pelaku dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh anak buah Okui. 그 순간 나 이 사람 아는데?
고생 많으십니다, 형사님. 여기를 어떻게 범인도 학주는 못 이깁니다. 맞습니다, 언니. Lalu yang kesembilan adalah kasus kekerasan anjing. Seekor anjing ditemukan dikubur hidup-hidup dengan kaki dan mulut terikat yang ditemukan oleh Pak Pak, yang mana Pak Pak sedang melakukan ritual di Gunung Mujin. Jang Yol mencurigai pelakunya adalah orang luar yang bukan dari desa Mujin, tapi mengenal betul lokasi Gunung Mujin. Nah, pada kasus ini, Yebun mendapat perawatan tangan oleh Jang Yol untuk meningkatkan kekuatan psikometrinya sebagai modal investigasi kasus-kasus yang diterima oleh Jang Yol. Berkat kemampuan Yebun, mereka menemukan pemilik anjing tersebut dan dipidana 2 tahun penjara atas pidana kekerasan terhadap hewan. 가자 두부야. Nah, itulah beberapa kasus minor di desa Mujin yang ditangani oleh seorang detektif tidak kompeten bernama Moon Jang Yol yang memanfaatkan kekuatan Chanayang dari dokter hewan Bong Yebun. Desa Mujin memang dikenal sebagai sebuah desa yang ramah, damai, dan minim kriminalitas. Maka kasus-kasus yang terjadi di desa Mujin ini bisa dibilang kasus minor dan bukan tergolong kejahatan berat. Tapi sejak kedatangan orang asing yakni Moon Jang Yol, desa Mujin bak mendapatkan kesialan nih, yakni dikejutkan dengan ditemukan beberapa mayat pembunuhan berantai yang terjadi secara acak sampai-sampai kasus ini diambil alih oleh unit kejahatan berat Seoul. Situasi desa yang damai seketika berubah menjadi mencekam karena Jang Yol mencurigai bahwa pelaku pembunuhan berantai tersebut adalah warga Mujin sendiri. Nah, apakah ini dampak kesialan atas kedatangan Jang Yol dan siapakah pelaku pembunuhan berantai ini? Tonton next videonya ya. Yaudah, itu aja sih video deep dive aku terkait dengan kasus-kasus minor yang ditangani oleh detektif Moon Jang Yol di drama Korea Behind Your Touch. Jangan sungkan buat kasih like, share, dan subscribe video aku ya. Thanks for watching, so bye-bye.